Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Kerom meringkus 7 pencuri 4 motor dalam sepekan. Polisi temukan selongsong peluru saat penyelidikan kasus penyerangan OPM di Kampung Madi, Kabupaten Paniai. Pasokan cabai melimpah di Mimika, harganya turun. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sentral Mimika terpantau mulai turun, di antaranya cabai rawit. Sebelumnya harga cabai rawit Rp130.000 per kilogram, kini mulai turun menjadi Rp110.000 per kilogram atau turun sekitar Rp20.000. Harga cabai rawit tersebut masih tergolong mahal dan menurut pedagang harga seharusnya masih bisa turun lagi karena pasokan cabai rawit dari luar Timika masih sedikit. Sementara harga cabai keriting dan cabai merah besar masih tetap, yakni Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya harga kedua cabai ini Rp60.000 per kilogram. Dan sepertinya dalam waktu dekat, sulit kedua jenis cabai ini turun hingga ke harga normal. Cabai rawit. Jualnya? Lokal kan? Ada kiriman juga tapi lebih mahal juga kiriman. Kalau dia bagus tuh, bagus daripada lokal. Lebih mahal juga. Tetap 110. Iya. Berarti dia turun kembali kan 130 tuh. Turun. Itu cabai rawit. Kalau cabai keriting berapa? Kalau cabai merah besar Sama. 100. Oh, dia tonton juga 100. Karena juga mahal. Tomat berapa sekarang? Karena sekarang itu kayak 45. Tomat turun 5.000 ya. Kalau yang lokal itu 50 dijual. Dia mahal sekarang. Kalau sedangkan ini kemarin masih ini kalau ambil kesian itu karena berapa itu kalau 1.700 dijual 60. Mahal. Biar ada masuk kirim. Sementara itu harga bawang merah terpantau mulai turun karena pasokan bawang merah sudah mulai banyak di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah. Saat ini harga bawang rata-rata Rp65.000 per kilogram, turun jauh dari Rp85.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga bawang merah akan terus turun karena pasokan melimpah dari Sulawesi dan Bima. Sementara untuk harga bawang putih masih tetap dan dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat masih cukup mahal, kendati turun di harga Rp45.000 per kilogram dari Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga jahe merah dan jahe putih, harganya terpantau naik, yakni rata-rata Rp100.000 per kilogram karena pasokan kedua jahe ini masih kosong di pasaran. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sebagian anak-anak Papua mungkin sudah tidak mengenal lagi permainan Yolangga, yakni permainan memanah anak-anak di kampung. Yolangga sudah mulai jarang dimainkan anak-anak semenjak mereka mengenal teknologi digital. Sebenarnya Yolangga adalah permainan yang mendidik. Permainan ini melatih anak-anak fokus karena harus membidik anak panah pada sasaran yang bergerak. Dahulu targetnya adalah hewan yang berlari dan tentu lebih sulit. Sangat disayangkan anak-anak Papua sekarang sudah tidak mengenal permainan ini lagi. Mereka lebih menyukai bermain game elektronik di layar ponsel. Permainan Yolangga atau bola bundar yang sering kami biasa main di kampung.
Kampung. Dari asal mana? Daerah mana itu? Nah, daerah Yowi, distrik Subang, sama-sama bersama dengan keluarga yang kami sama-sama selenggarakan ini dari distrik Okaba. Dari Okaba ya? Ya, Nah itu sasarannya itu yang tadi itu apa? Tujuannya supaya apa itu? Nah, itu supaya ketika anak malin berumur 10 tahun bisa menembak dalam posisi andai kata binatang yang Jalan ya? ya yang jalan sementara lari, baru yang si pemana bisa menargetkan targetnya. Ketepatan dalam memanah gitu ya? Untuk mengikuti permainan ini, peserta wajib memiliki busur dan anak panah serta target berbentuk roda. Cara memainkannya, seorang juri atau wasit akan melempar roda tersebut ke arah peserta yang sudah siap dengan busur dan anak panah. Mereka yang cepat dan tangkas dengan mudah melesatkan anak panah dan tepat mengenai sasaran. Sepintas terlihat mudah, namun permainan ini sangat sulit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tujuan bersama membangun. Orang asli Papua harus diakui masih tertinggal dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Majelis Rakyat Papua bersama 24 anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Papua sepakat untuk memperjuangkan hak dasar orang asli Papua. Dalam pertemuan di Kota Jayapura, seluruh anggota MRP dari 6 wilayah adat bersama DPD RI sepakat dalam mendorong 6 gubernur di tanah Papua memaksimalkan potensi setiap daerah untuk difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Majelis Rakyat Papua, saat ini Papua masih tertinggal jauh dengan wilayah barat, sehingga perlu adanya strategi khusus, sehingga percepatan pembangunan manusia di Papua mampu terwujud. Kami sudah ambil keputusan bersama, kesepakatan bersama, agar ke depan kita sama-sama maju mendorong hak politik orang asli di Papua dan juga hak lain, ekonomi, pendidikan. Hari ini kita sama-sama orang Papua harus bersatu ya, dari semua sektor pembangunan yang ada di tanah Papua, sehingga ke depan itu orang Papua harus bangkit dari semua sektor. Sehingga kami bangga, kami ini bangga karena hari ini baru terjadi pertama kali kita bisa diundang, dihadiri di tempat ini dengan MPR ya, Papua. Sehingga kami bisa ada di sini untuk mengambil satu keputusan, satu kesepakatan, satu pemahaman untuk berjuang bersama masa depan tanah Papua ke depan yang lebih baik. Telah menyepakati membangun sinergitas antara DPD RI dari Papua dan dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang terkait dengan kewenangan masing-masing. Jadi kemitraan, koordinasi itu mulai dari periode sekarang kita sudah komitmen dengan pemerintah daerah untuk bersinergi melaksanakan hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas konstitusi kita dan juga kewenangan pemerintah daerah. Jadi kita syukur ada sejumlah poin yang menjadi kesepakatan kita sudah ditandatangani semua, termasuk pemerintah provinsi tanda tangan, semua tanda tangan, dan ini sebagai bukti bahwa Senator periode 2024-2029 benar-benar berkomitmen bekerja untuk kepentingan daerah dan totalitas bekerja berjuang untuk aspirasi rakyat di daerah. Selain bertemu anggota MRP setanah Papua, 3 penjabat gubernur di tanah Papua juga hadir dan memaparkan sejumlah program strategis dalam memajukan Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.